Assalamualaikum adikku, salam ceria. Masih ingat dengan saya? Iya, pintar. Saya Bunda Laili dari Kampung Dongeng, Lampung Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda ingin sedikit berbagi untuk kita semua, untuk adik-adik yang masih bersekolah di tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah lanjutan atas atau SMP dan SMA sederajat. Apa kabar sayang? Kalian remaja, kalian bersemangat? Iya, harus tetap semangat walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ingat, tetap dalam protokol COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kakak atau bunda ingin sedikit berbagi untuk kalian semua, ya. Nah, ini sebuah cerita menceritakan tentang kehidupan kita. Pada suatu hari ada seorang ayah bersama satu anaknya sedang berjalan mengarah ke ladang atau kebun mereka. Perjalanan mereka melalui sebuah lahan luas terbentang dengan tepi-tepi sedikit ada jurang. Kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ketika sang ayah berjalan dengan tegarnya, dengan semangatnya untuk berkebun, sang anak ikut di belakangnya. Ketika sedang berjalan asik sambil melihat kanan kiri pemandangan nan hijau nan asri segar pagi itu, tiba-tiba bruk, sang anak terjatuh tersandung oleh bebatuan. Aduh, aduh kakiku taki, aduh pendarahan, aduh. Lalu ia memanggil sang ayah yang tidak tahu anaknya terjatuh di belakangnya. Ayah, aku jatuh, sakit. Tapi apa yang terjadi? Anak itu tertegun, terheran. Dia mendengar, loh, kok ada yang mengucapkan aduh sakit? Kok ada yang menjawab suara saya ya? Lalu dia mengulang memanggil sang ayah yang belum mendengar teriakannya. Ayah! Kembali ia dengar ada yang mengucap ayah. Lalu sang ayah berpaling dan menghampiri sang anak. Menjelang menghampiri, sang ayah berlari mengepai sang anak sambil memanggil, kenapa nak? Kenapa nak? Sang anak mendengar lagi, kok ada yang menjawab suara ayahnya. Kenapa nak? Kenapa nak? Lalu tiba-tiba sang anak berucap lagi, kamu. Nah, ada lagi yang menjawab seperti, kamu. Lalu ia kembali berkata, sakit. Nah, ada lagi yang menjawab, sakit. Lalu tiba anak dihampiri ayahnya. Jadi bukan rasa sakit atau berdarah tadi yang dikeluhkan sang anak. Ia langsung bertanya kepada ayahnya, ayah, kok ada yang menjawab suara aku ya? Sama lagi, aku bilang sakit, dia jawab sakit. Aku bilang aduh, dia jawab aduh.
Dengan bijak sang ayah menjawab, "Iya nak, itu namanya gema, pantulan suaramu. Nah, coba kamu bilang, aku anak hebat." Lalu sang anak berkata, "Aku anak hebat." Kan, dengar? Ada yang menjawab lagi kan? "Aku semangat." Dengar lagi dia. Sang anak mendengar ada jawaban-jawaban. Lalu ayah berkata, "Aku harus kuat. Aku harus menjadi petani sukses." Kemudian terdengar suara pantulan itu. Sang anak terheran-heran. Di tengah keheranannya, sang ayah dengan bijak berkata, "Nak, itulah suara gema kita. Begitu juga dengan kehidupan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita sendiri." Nah, dengan termangu-mangu sang anak menyimak perkataan sang ayah dengan berpikir. Termangu-mangu, berpikir. Nah, anandaku tersayang, bagaimana? Cerita tadi adalah refleksi kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan dalam kehidupan ini akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ke kita. Kita berbuat jahat, itu pun akan terbalas ke kita. Seperti halnya suara pantulan, suara gema kita di tempat tanah lapang. Oleh karenanya, dalam kehidupan ini lebih baik kita berbuat baik, berucap baik, berbicara baik. Mungkin kalian pernah berpikir atau mengalami bahwa perbuatan kalian itu baik, tapi mengapa tidak langsung terbalas baik? Ya, ada kalanya perbuatan baik kita tidak langsung terbalas dengan perbuatan baik. Ada kalanya pembalasan dari kebaikan kita itu membutuhkan waktu beberapa lama. Tapi jangan kecewa. Coba kalian simak. Tidak selamanya kita berdoa kepada Tuhan akan dikabulkan saat itu juga. Tapi jangan Anda kecewa. Jangankan langsung tidak berdoa. Ingatlah, seberapa lama kalian berdoa, seberapa lama kalian menunggu doa itu terkabulkan, begitu juga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah berapa lamakah Ia menunggu kalian agar berdoa kepadanya? Beliau saja, Allah saja, Tuhan saja sanggup menunggu kalian untuk berdoa sekian lama. Jadi bukannya sesuatu yang begitu berdoa langsung harus terjadi. Tuhan aja lama menunggu kalian berdoa, menunggu kita berdoa. Jadi bersabarlah dan tetaplah berbuat kebaikan untuk terus mendapatkan kebaikan. Terkadang kita berbuat kebaikan kepada satu orang, belum tentu orang itu yang membalas. Terkadang orang lain yang membalas. Nah, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan, ingatlah itu akan kembali kepada diri kita. Kita berbuat jahat, suatu saat kita akan menerima perbuatan jahat juga. Ingat, hidup kita adalah seperti gema suara tadi. Semakin kita banyak berbuat baik, semakin banyak kebaikan itu akan kembali mengalir ke diri kita. So, jadi buat kalian para remaja, tetap semangat berbuat kebaikan, nikmati masa remaja kalian dengan
penuh kegiatan baik, penuh dengan semangat, penuh dengan cita-cita dan usaha untuk menggapai cita-cita, dengan tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita. Sekian saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, salam ceria.